Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya wakili dalam rangka meminta doa dan juga ridho dari sahabat Mida semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia nikmat dan rahmatnya lah kita bisa melaksanakan ibadah sampai hari ini dengan begitu nyaman dan begitu tenang. Salawat juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Pastinya sahabat media sudah melihat segala aktivitas yang kita laksanakan di Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dan lagi-lagi ini semua atas izin Allah dan juga berkat doa dan dukungan dari seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semua sudah kami laporkan dan kami tuangkan di dalam akun media sosial kami, yang walaupun secara rincinya ada di dalam data yayasan kami, namun secara umum kegiatan sudah kami gambarkan di dalam media sosial kami. Itulah yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah lakukan dan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam setiap langkah kami. Kemarin di awal Milad Mitra Dai Indonesia di tahun yang ke-6-nya, saya bersama teman-teman di yayasan berniat untuk mensyiarkan di tahun yang ke-6 ini dengan syiar berkah perkotaan bersamai dai pedalaman cetak generasi penghafal Quran. Bayangkan ada 3 tagline yang kita angkat dalam slogan kita di umur yang ke-6, umur yayasan yang ke-6 ini. Yang pertama, berkah perkotaan. Saya merasa bahwasanya perkotaan ini merupakan bagian dari berkah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tanamkan di dalamnya kegiatan yang begitu dinamis, aktivitas yang begitu cepat, dan juga perputaran yang begitu cepat. Sampai di dalamnya pun Allah limpahkan nikmat dari banyaknya orang-orang baik, banyaknya orang-orang dermawan yang berkenan untuk menjadi pelopor kebaikan yang kami wasilahkan melalui dai-dai yang kami miliki di tepian negeri ataupun di pelosok negeri. Berkah perkotaan. Dan kami di umur yang ke-6 ini merasakan begitu besarnya berkah yang ada di perkotaan. Instansi-instansi, apapun lembaga, masjid, bisa kita lihat sebegitu makmurnya. Salah satunya adalah di kota. Mungkin tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah manapun yang bersifat perkotaan, pasti banyak sekali keberkahan yang bisa kita ambil di dalam. Yang kedua, saya angkat dengan tagline bersamai dai pedalaman. Kita melihat perjuangan saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok negeri, yang ada di tepian negeri. Tidak bisa kita biarkan mereka berjuang dengan sendiri. Maka kami berniat di umur lagi-lagi, di umur kami yang ke-6. Ya, sebelum nanti bulan Maret kita memasuki umur yang ke-7. Di umur yang ke-6 kami di Maret tahun 2024 lalu, kami menanamkan niat untuk bisa sedikit membantu perjuangan teman-teman kami yang ada di pedalaman. Melalui jalur berkah perkotaan tadi. Dan alhamdulillah, sedikit yang bisa kami berikan semoga bisa bermanfaat buat saudara-saudara kami yang ada di pedalaman. Dan cita-cita mereka yang ada di pedalaman bukan sebuah cita-cita yang kecil. Bayangkan, tidak semua orang bisa mau melangkahkan kakinya di pedalaman. Tidak semua orang mau melangkahkan hatinya untuk bisa berjuang di pelosok negeri. Pasti itu adalah bagian dari
skenario Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang khusus. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah sampaikan, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jika dia kembali ke daerah, memang hanya sebagian orang. Maka kami sangat menghormati perjuangan seluruh dai-dai yang sudah menjadi lentera keimanan, sudah menjadi secercah cahaya di tengah kegelapan keimanan yang mungkin di tempat-tempat yang kita tidak ketahui sekarang. Tapi ada orang-orang yang berjuang di sana. Dan itu merupakan bagian dari kewajiban kita semua seharusnya. Jika tidak dengan jasad kita, mungkin bisa dengan materi kita, mungkin dengan doa kita, sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, kami juga melihat perjuangan mereka bukan perjuangan yang mudah. Di sana mereka mencetak para penghafal Quran, para anak-anak yang paham agama, sehingga mereka bisa menjadi generasi-generasi yang diharapkan ke depannya menjadi generasi emas. Itu perlu support dari kita semua. Dan ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat mulia, yang seharusnya kita iri. Kita bertanya-tanya mana bagian kita untuk bisa mengambil dalam peranan ini. Maka lagi-lagi melalui wasilah Yayasan Mitra Dai Indonesia di awal milad kita di tahun yang ke-6 kemarin, kami tanamkan tagline berkah perkotaan bersamai dai pedalaman cetak para penghafal Quran. Sampai di titik perjalanan ini, lagi-lagi ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kami bekerja sama dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, dan juga Yayasan Mitra Dai Indonesia dengan seluruh dai-dai yang sudah bermitra dengan kami di pelosok negeri. Insya Allah Ta'ala di pembuka tahun ini, di awal tahun 2025 ini, kami akan melaksanakan safari dakwah ke salah satu daerah yang ada di pelosok negeri, yaitu NTT, Nusa Tenggara Timur, yang di sana ada pesantren alam Tahfizul Quran Kolong, yang insya Allah atas izin amanah dan atas izin teman-teman di yayasan, insya Allah saya pribadi akan berangkat di tanggal 21 sampai tanggal 23 nanti. Ini merupakan sebuah amanat yang sangat terhormat. Allah izinkan saya untuk bisa berkunjung ke sahabat saya yang sedang berjuang di pelosok negeri sana. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi ini, hadirnya kita tidak hanya dengan tangan kosong. Alhamdulillah Allah gerakkan hati kita dan Allah pertunjukkan kita dengan Badan Amil Zakat Nasional yang kita berkolaborasi dalam program kemitraan Dai 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga insya Allah Ta'ala ada beberapa program yang akan kita laksanakan nanti di lokasi kunjungan kami pada saat dakwah kami nanti di tanggal 21 sampai 23 Januari 2025 ini. Insya Allah yang pertama kami akan bertemu dengan saudara-saudara kami yang berjuang. Mereka menamai dirinya sebagai pejuang NTT. Artinya mereka hadir di sana sudah siap bahwasanya mereka akan menjadi bagian dari dai-dai yang akan mewarnai pelosok negeri khususnya di daerah NTT ini. Maka dari itu insya Allah kita akan bertemu dan bercengkrama, berdiskusi tentang problem-problem, tentang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rencanakan dengan sebaik-baiknya perencanaan untuk bisa membantu dan mensupport perjuangan mereka di sana. Dan insya Allah juga kami akan bertemu dengan santri-santri pesantren alam Tahfizul Quran Kolong di NTT sana. Mereka merupakan santri-santri yang Masya Allah, mungkin dibandingkan dengan santri-santri yang kita kenal akan jauh berbeda keseharian mereka dengan keseharian santri-santri di beberapa tempat lainnya. Bayangkan ada di pelosok dengan segala keterbatasan, dengan segala fasilitas yang mungkin serba terbatas, tapi mereka
bisa menanamkan niatan untuk bisa menjadi seorang penghafal Quran. Sehingga paradigma atau pandangan menghafal Quran selalu dalam kondisi yang nyaman, ber-AC, indah, itu nggak selalu bisa kita jadikan tolak ukur untuk bisa menghafal Quran. Penghafalan Quran itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berada di gunung, walaupun dia berada di pulau, dimanapun, tapi kalau Allah taruh izinnya di situ, tidak akan menjadi suatu hal yang mustahil. Semua akan bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti dari pesantren ini telah melahirkan banyak para santri-santri yang menghafal Al-Quran. Ada yang sudah sampai khatam, bahkan ada yang sudah sampai beberapa juz. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan insya Allah ta'ala juga di hari kunjungan kami nanti, kami akan menyampaikan amanah dari Badan Amil Zakat Nasional dengan program yang kami cantumkan dalam kerjasama ini. Insya Allah kita akan mensupport dai kita di sana dengan motor dakwah. Kenapa motor? Karena perjalanan di sana bukan perjalanan yang mulus sebagaimana kita di kota, Bapak Ibu sekalian. Pasti di sana bebatuan, jalan sempit, belum diaspal. Bayangkan masih tanah. Ketika musim hujan seperti sekarang ini, pasti itu akan menjadi tantangan buat saudara-saudara kita yang berdakwah di sana. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah tanamkan keberkahan melalui orang-orang baik di luar sana, di kota yang penuh berkah ini, dengan bisa menghadirkan motor dakwah untuk saudara kita di pelosok negeri, tepatnya di Kolong NTT ini. Semoga dengan motor dakwah ini bisa menjadi butiran-butiran pahala bagi seluruh orang-orang baik yang sudah menjadi bagian dari hadirnya motor dakwah untuk saudara kita di NTT, khususnya dai-dai ini. Dan insya Allah ta'ala juga program lainnya yang kita akan berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Insya Allah kita juga akan menghadirkan sembako untuk para masyarakat yang ada di sana. Pasti sedikit yang bisa kita berikan ini semoga bisa bermanfaat. Walaupun mungkin ini belum ada apa-apanya. Dari sekian banyak jumlahnya mungkin kita bisa baru memberikan berapa. Belum juga kita bisa mengcover semuanya. Tapi kami yakin Allah sudah memberikan jalan, Allah sudah memberikan izinnya dengan cara, dengan skenario yang kita tidak duga-duga. Dan semoga dengan hadirnya video ini juga bisa menjadi bagian dari seruan untuk kita semua punya andil dalam program kebaikan ini. Maka dari itu kita juga nanti akan bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di sana. Kita akan lihat bagaimana kesan dan kesan-kesan mereka dari sebelumnya tidak ada dai sampai sekarang bisa ada dai yang menjadi pewarna, bisa mewarnai kehidupan keimanan mereka menjadi sekarang ini. Dan juga kita akan bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana dalam rangka berdiskusi dan juga bermusyawarah untuk mencari hal-hal yang mungkin bisa kita maksimalkan dalam proses amal kebaikan ini. Video singkat ini sengaja kami buat untuk bisa mempublikasikan apa yang sudah kami ikhtiarkan dan ternyata terbukti Allah Subhanahu wa taala tunjukkan segala yang kita niatkan. Tadi saya bilang di awal di milad kita yang pertama di bulan Maret 2024 kemarin, di umur kita yang ke-6 kita tanamkan untuk bisa menjadi bagian dari supporting saudara kita yang ada di pelosok. Dan hari ini Allah tunjukkan buktinya bahwasanya Allah berikan kesempatan untuk kita menjadi sedikit dari sekian banyak kebutuhan yang mereka butuhkan, tapi Allah izinkan kita untuk menjadi orang yang bisa berbagi di tengah-tengah mereka. Lagi-lagi kami mengucapkan seluruh pihak, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang sudah mempercayai kami dari Yayasan Mitra Dai untuk bisa menjadi mitra dalam program kebaikan ini, dan juga untuk seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga apa yang kita berikan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pernah memikirkan saudara-saudara kita yang ada di pelosok sana. Walaupun problematika di tengah-tengah kaum muslimin begitu banyak,
belum lagi saudara kita yang ada di Palestina, belum lagi saudara kita yang ada di negara-negara konflik. Kita terus juga mendoakan semoga Allah turunkan kemudahan dalam setiap perjuangan mereka. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk video singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya atau kekurangan. Tidak ada maksud apa-apa kecuali menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, bagian dari transparansi kami dalam media dakwah kami ini. Barakallahu li walakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala luncurkan segala nikmat, rahmat dan berkah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya Rizky Haitsul Haq, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, selaku perwakilan dari Yayasan Mitra Dai Indonesia juga meminta doa kepada seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada. Semoga agenda safari dakwah kami nanti ini di tahun 2005, di pembuka tahun ini, bisa menjadi kegiatan yang berkah, mudah, dan juga Allah tunjukkan segala hal-hal yang tadinya sulit menjadi mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum. Wabillahil hidayatu wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.